Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti lempeng tektonik dan 13 lempeng yang ada di dunia. Nah, sebelum kita membahas tentang teori tektonik, sebelumnya kita membahas dulu apa itu pengantaran. Pengantar itulah bentuk muka bumi yang setiap hari dilihat tidak rata, akan selalu berubah meskipun secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan bentuk tersebut terjadi karena adanya tenaga alam yang disebut tenaga geologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari proses perubahan bentuk muka bumi dikatakan geomorfologi. Berdasarkan asalnya, tenaga geologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama tenaga endogen, kemudian tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Mari kita lihat. Nah, ini dia tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan sifatnya itu membangun permukaan bumi. Tenaga endogen terdiri dari atas tenaga tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Dan apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen. Salah satu contohnya bukit atau tebing yang terbentuk merupakan hasil dari tenaga endogen yang terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Sekarang kita akan membahas tentang teori. Di sini adalah teori terbentuknya benua. Konsep-konsep ini dibagi menjadi tiga menurut perkembangannya. Ini disimpulkan dari Van Crevelen tahun 1993. Di mana yang pertama itu adalah konsep yang menerangkan bahwa terpisahnya benua disebabkan oleh peristiwa yang katastrofik dalam sejarah bumi. Kemudian yang kedua, konsep apungan benua atau continental drift yang mengumumkan bahwa benua-benua bergerak secara lambat melalui dasar samudera. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep paling mutakhir yang dianut oleh para ilmuwan sekarang, yaitu teori tektonik lempeng. Teori ini lahir pada pertengahan tahun 60-an. Teori ini utama didukung oleh adanya pemekaran tengah samudera. Nah, perkembangan teori. Teori terbentuknya lempeng berasal dari hipotesis continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912. Kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya yang berjudul That Original of Continent and Ocean tahun terbitan 1915. Ia mengemukakan bahwa benua-benua adalah satu bentang muka yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengembang di atas lautan basal yang lebih padat. Kemudian membahas jenis-jenis batas lempeng. Ada 3 jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempeng tersebut antara lain. Pertama, batas divergen. Apa itu batas divergen? Itu batas yang terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain. Mid-ocean ridge dan zona retakan yang aktif adalah contohnya batas divergen. Kemudian batas konvergen. Apa itu batas konvergen? Batas konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan benua, jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Kemudian batas yang terakhir yaitu batas transform. Ini terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Nah, gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ke kiri di sisi yang berlawanan dengan ataupun dekstral. Salah satu contohnya itu sesar jenis ini adalah sesar San Andreas di California. Kemudian batas konvergen. Batas konvergen ini dibagi 3, yaitu pertama, bila ada dua lempeng samudera yang saling mendekat
lempeng yang satu akan menghujam ke bawah, lempeng yang lain membentuk busur kepulauan. Yang kedua, bila lempeng benua dan lempeng samudra yang saling mendekat, maka lempeng samudra akan menghujam ke bawah lempeng benua, membentuk penggunungan mempelit seperti Andes. Ketiga, bila dua lempeng benua saling mendekat, terjadilah peristiwa tumbukan kolision membentuk penggunungan lipatan seperti di Himalaya. Kemudian, lempeng benua. Lempeng benua ini ada dua di dunia, yaitu lempeng besar dan lempeng kecil. Lempeng besar ada 7 jumlahnya dan lempeng kecil ada 6 jumlahnya. Lempeng besar yaitu antara lain: 1. Lempeng Pasifik, 2. Lempeng Eurasia, 3. Lempeng India Australia, 4. Lempeng Afrika, 5. Lempeng Amerika Utara, 6. Lempeng Amerika Selatan, 7. Lempeng Antartika. Itulah tadi lempeng besar. Lempeng kecil: 1. Lempeng Nazca, 2. Lempeng Arab, 3. Lempeng Karibia, 4. Lempeng Filipina, kemudian 5. Lempeng Scotia, dan terakhir lempeng Cocos.